Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita di malam hari ini. Kita bisa kembali duduk, masuk di rumah Allah, beribadah kepadanya, ruku, sujud, berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian, alhamdulillah, kita bisa bermajelis. Di malam hari ini, kita melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan membaca hadits yang ke-24. Hadits yang ke-24 ini panjang. Ada beberapa pembahasan yang terkandung di dalamnya. Insyaallah kita akan ambil mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Kata Allah, dan ini khusus untuk kita, karena kita lah yang dibebani syariat. Ya ibadi wa hamba, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya, saya kata Allah mengharamkan yang namanya kezaliman terhadap diriku. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Allah berfirman di Quran, ada di surat Qaf ayat 29, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Saya kata Allah tidak pernah menzalimi hamba. Kalau kita dapat kebaikan, itu karena adilnya Allah. Itu karena kebaikannya Allah, itu karena rahmatnya Allah. Tapi kalau kita dapat juga keburukan, juga karena adilnya Allah. Juga karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Bahkan kalau kita dapat keburukan, kita tidak boleh mencela kecuali diri kita sendiri. Ada nanti di ujung hadis di bawah. Iya. Allah katakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapatkan kebaikan dapat nikmat. Puji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Bersyukur atas nikmatnya. Tapi waman wajada ghairu dzalik, siapa yang dapat selain itu? Siapa yang dapat selain itu? Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya saja. Karena kita sebab. Karena kita sebab. Allah tidak pernah menzalimi kita. Kan sudah diturunkan Quran. Kalau mendapatkan yang tidak baik. Kalau mendapatkan yang tidak baik. Karena Allah tidak pernah menzalimi kita. Tidak pernah. Di hadis ini jelas. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, saya sudah haramkan yang namanya kezaliman atas diriku. Iya. Allah berfirman, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Saya tidak pernah menzalimi hamba. Juga Allah berfirman, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Ini di surah Ghafir 31. Allah tidak pernah menginginkan menzalimi hamba. Juga Allah berfirman, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Untuk alam semesta bahkan. Bahkan Allah tidak ingin menzalimi alam. Alam. Kita juga masuk di dalamnya. Iya, kita masuk dalamnya. Demikian pula itu di surah Al-Imran 108. Ada juga di surat Fussilat 36. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ini rabbuka. Kalau tadi ana. Wa ma ana. Saya tidak pernah. Kalau ini wa ma rabbuka, rabbmu tidaklah pernah menzalimi hambanya. Ada juga lafaz manusia. Di surat Yunus 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah itu
tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Jadi kalau ada di antara kita yang lapang rezekinya, itu kebaikan murni dari Allah. Kalau ada juga yang tidak lapang, Allah tidak zalim terhadap kita. Allah tidak zalim terhadap kita. Itu yang pas. Itu yang tepat untuk kita. Itu yang tepat untuk kita. Karena Allah telah katakan di ayat yang lain. La busitallahu rizqa li ibadihi la bagaw. Kalau Allah melapangkan untuk hamba itu semuanya kaya, mereka akan melampaui batas. Kalau semuanya kaya. Tapi karena ada orang kaya, ada orang miskin. Sehingga kaya ini butuh ke miskin. Untuk melakukan keperluannya. Melayaninya. Sementara miskin butuh yang kaya. Karena kalau semuanya kaya, itu bentuk keadilan. Jadi ini kata Allah, sedikit pun. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah mendolimi yang namanya manusia sedikit pun. Bahkan kebaikan Allah di kita terlalu banyak. Iya, kata Allah fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat kebaikan Allah? Kadang kita baru susah sedikit, mengeluh, merasa Allah tidak adil pada kita. Kita tidak melihat. Kita punya hidung, punya mata, punya telinga. Kita punya tangan, punya kaki. Iya kan? Tapi begitulah manusia. Iya. Manusia sedikit bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku itu yang bersyukur. Sedikit. Padahal yang kurang dari mereka sedikit. Itu adalah bentuk ujian dari Allah. Ya, karena Allah pasti akan menguji kita. Orang kaya diuji, orang miskin juga diuji. Laki-laki diuji, perempuan juga diuji. Ya, semua ada ujian. Tidak ada orang di dunia ini hidup tanpa ujian. Hidup tanpa ujian. Yang jelas, apapun yang kita dapatkan, maka Allah tidak pernah menzalimi kita. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Ketika ada orang kaya, melampaui batas, Allah uji dengan kemiskinan, kurang hartanya, supaya dia sadar. Supaya dia sadar. Karena kadang orang kaya, kalau kaya terus tidak sadar. Apalagi dia punya waktu luang, punya harta banyak, terus kuat badannya. Itu ya kadang membuat dia melampaui batas. Jadi Allah kadang melimpahkan sakit kepadanya untuk itu. Supaya dia sadar. Karena kadang ada orang tidak bisa meninggalkan sesuatu dengan anggapannya bahwa susah saya ini. Susah, saya sudah ya terbiasa dengan itu. Tapi kadang dikasih sakit, langsung ditinggalkan dengan mudah. Dia ditinggalkan dengan mudah. Yang jelas, makanya kalau ada sesuatu menimpa kita adalah, kita ingat ayat ini. Yunus 4:4. Yunus ayat 4:4. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah itu tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, bahkan sebesar darah. Harus kita paham itu. Itu ada di ayat An-Nisa 40. Surah An-Nisa 40. Innallaha la yadlimu mithqala darrah. Allah itu tidak pernah mendolimi walaupun sebesar darah. Darah itu kalau biji yang paling kecil. Kalau hewan yang paling kecil, itu bilang darah. Itu yang dibilang darah. Yaitu yang paling kecil dari segala sesuatu. Yang paling kecil dari segala sesuatu. Bayangkan. Innallaha la yadlimu mithqala darratin. Allah tidak pernah mendolimi walaupun sebesar darah. Tidak akan pernah. Iya. Makanya kalau kita beramal, kita tidak akan takut didolimi. Kalau kita beramal kebaikan. Kalau kita juga beramal kejahatan, kita tidak takut nanti ditambah-tambah. Tidak. Itu hanya berlaku di orang, di manusia. Allah tidak. Ada di surat Taha 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, fala yakhafu dzulman
wala hadma. Siapa yang beramal soleh apapun itu. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan waktu itu dia beriman, dia percaya balasan ada di tangan Allah. Fala yakhafu dzulman wala hadma, maka dia tidak akan takut dizalimi. Kata para ulama tafsir, dia tidak akan takut dia akan disiksa dengan dosanya orang lain. Iya, atau dia takut hadma. Dia tidak akan pernah takut hadma. Maksudnya hadma itu adalah, kata ahli tafsir, takut dikurangi amalan kebaikannya. Tidak. Orang yang beramal soleh, itu menimbangnya Allah. Kita mungkin pernah dengar, saya pernah sampaikan hadis itu tentang hadis bitaqah, pernah saya sampaikan. Ada orang yang beramal dosa, 99 lembar dosanya. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Satu lembarnya. Dia punya 99 dosanya. Saking banyaknya, Allah tanya kepadanya, apa kamu mengingkari ini dosa? Kan Allah adil. Allah tahu tidak mungkin Allah mendatangkan kepadanya apa yang dia tidak berbuat. Tapi adilnya Allah bertanya dulu kepada dia. Hal tungkiru min hada syai'an? Apakah kamu mengingkari? Ini catatan. Ada sesuatu yang kamu ingkari? 99, satu lembarnya sejauh mata memandang. Dia bilang tidak. Iya, karena di sana tidak ada orang yang bisa mengingkari. Karena kalau mulutnya bilang iya atau tidak, tangan. Kan di sana nanti semua akan ditanya. Iya, semua akan ditanya. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Semuanya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati. Iya. Semua dia itu akan ditanya. Jadi kita tidak bisa bilang apa lagi. Tidak bisa. Karena semua akan ditanya dari alat badan kita ini. Dari alat badan kita ini. Iya. Maka orang tadi itu bilang, saya mengaku itu. Terus, karena banyak sekali dosanya, Allah bertanya kepadanya, halaka min hasanah. Apakah kamu punya kebaikan? Apakah kamu punya kebaikan? Ini kan banyak sekali dosanya. 99 lembar. Satu lembar sejauh mata memandang. Sehingga dia jawab, tidak. Tidak juga dia jawab. Dan dia namanya orang terlalu banyak catatan buruknya, dia lupa kalau dia pernah berbuat baik. Dia lupa kalau dia pernah berbuat baik. Iya. Dia bilang tidak, tapi kata Allah, uhdur waznak, fa innaka al-yawm lan tudlam. Hadiri timbangan. Kamu hari ini tidak akan dizalimi. Kamu hari ini tidak akan dizalimi. Karena menimbang, siapa yang menimbangnya? Allah yang berkata ini. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, ada Qaf 29, ada Ghafir 31, ada Al-Imran 108, ada juga Fussilat 36, ada juga Yunus, ada juga tadi An-Nisa 40, ada juga tadi Toha 112. Semua itu Allah jelaskan bahwa dia tidak akan menzalimi. Makanya Allah katakan hadiri timbangan. Saat menghadiri timbangannya, diletakkanlah tadi itu 99 catatan dosanya di satu neraca timbangan. Terus dikeluarkan untuknya, kata Nabi, bitokoh, kartu kecil. Bitokoh itu KTP itu namanya bitokoh, tanda pengenal. Tanda pengenal. Begitu. Ketika melihat langsung dia sepelekan. Dia langsung putus asa. Mahadil bitokoh.
apa nilainya ini kartu kecil? Kan dia tidak tahu isi amalannya. Kan dia sudah lupa apa dia lakukan. Ya. Apa ini kertas kecil? Matil kesijilat. Terus dia tunjuk itu. Apa nilainya ini kertas kecil dibandingkan itu lembaran yang sangat banyak. Tapi tetap kata Allah, hadiri, saksikan timbangan. Saksikan timbangan. Dia hadiri, dia lihat, ditaruh tadi di neraca satu neraca timbangan 99, kemudian kertas itu di satu neraca timbangan. Ternyata yang ini lebih kecil, lebih berat. Itu yang satu. Ini terbang, naik ke atas. Ini yang berat. Ternyata isinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dari dalam hatinya. Memang dia maksiat. Tapi pernah melakukan amalan ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Makanya kata Nabi, la tahkironna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu menghinakan yang namanya kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jangan pernah kamu hinakan. Apa yang kita mampu lakukan? Lakukan saja. Jangan pernah bilang, terlanjur banyak sekali dosaku. Enggak. Lakukan saja. Dengan ikhlas. Kisah lain lagi, saya juga mungkin pernah bacakan. Kisah orang sebelum kita, Nabi ceritakan pada para sahabat. Orang yang membunuh 99 itu. Kan sudah 99 dia bunuh. Dia tanya ahli ibadah, kan dia sudah mau bertobat. Tanya ahli ibadah, saya sudah bunuh 99. Apakah saya masih diterima kalau saya bertobat? Nah ahli ibadah ini karena tidak punya ilmu, dia bilang, tidak ada tobat lagi, ini sudah 99. Dia karena kebodohannya, dia tidak tahu kalau Allah menerima tobat. Kalau seorang hamba bertobat, berapapun dosanya. Tapi namanya orang rajin ibadah, kemudian lihat pelaku dosa, itu besar baginya. Itu akan besar baginya. Dia bilang, tidak mungkin ada tobat bagimu. Maka dia bunuhlah itu tadi satu. Jadilah 100. Kata para ulama, dia mati karena kebodohannya. Jadi kebodohan itu bisa membunuh kita. Bisa membunuh kita. Jadi dibunuhlah genap 100. Tapi namanya sudah dapat hidayah untuk bertobat. Karena bertobat itu hidayah dari Allah. Walaupun kita usahakan nasihati orang yang maksiat. Kita katakan, kamu tinggalkan itu dosa. Tidak mungkin dia bisa tinggalkan kalau tidak ada hidayah dari atas. Jadi ini orang kan sudah dapat hidayah. Dia cari terus. Orang yang dia masih mau bertanya. Dapatlah seorang alim. Dapatlah seorang yang berilmu. Dia cerita kepadanya. Saya sudah membunuh 100 orang jiwa. Apakah masih terbuka tobat untukmu? Orang itu bilang, apa penghalang darimu dengan Allah? Tidak ada penghalang. Karena Allah itu qarib, maha dekat. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Iya, dan luas. Tidak ada penghalang bagimu untuk bertobat. Dia berbahagia dengan hal tersebut. Dia bertobat kepada Allah. Dan yang tadi tidak dia bunuh yang ini. Dia selamat karena ilmunya. Dia selamat karena ilmunya. Kemudian dia menyarankan orang itu. Karena dia ceritakan tempatnya. Dia sarankan kamu pindah dari tempatmu itu. Karena kalau kamu masih di situ. Teman-teman yang buruk kadang membuat kembali. Dia bilang kamu berpindah dari situ. Pergilah ke tempat fulan, dia sebutkan namanya. Di sana ada orang beribadah kepada Allah, sembah Allah bersama mereka. Orang itu pun mengikuti karena dia memang mau baik. Iya, dia mau baik. Tapi qadarullah belum sempat beramal, baru bertobat. Dia perjalanan dari sini mau ke situ, meninggal. Di perjalanan. Sehingga turun 2 malaikat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat adab. Satunya mau ambil dia kesiksaan Allah, satunya mau ambil kerahmat Allah. Kata Nabi SAW menceritakan itu. Mereka berselisih tentang ini. Yang satu bilang, ini orang sudah bunuh 100. Sudah bunuh 100. Belum ada amalan baiknya.
belum ada amalannya. Rahmat bilang, nah, dia ini sudah bertobat dan dia kesini ini karena mau baik. Mereka berselisih. Maka Allah mengutus malaikat yang mengadili malaikat mereka itu. Karena malaikat ukur mana daerah yang paling dekat dia. Apakah masih dekat dari tempat lamanya atau dekat ke tempat yang baru yang dia mau beribadah itu. Ternyata didapatkan dadanya condong sedikit ke tempat yang baru. Dadanya saja. Bayangkan, sedikit saja. Dia diambil oleh malaikat rahmat. Sedikit. Itu dibilang kebaikan. Itu dibilang kebaikan. Allah tidak pernah mendolimi kita. Makanya Allah katakan di sini, ini surat Toha 112. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min wala yakhafu dzulman wala hadma. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, percaya balasannya kepada Allah, maka dia tidak akan takut kezaliman. Tidak takut ya amalannya dikurangi. Ya, tidak takut pula hadma, tidak takut. Tidak ada yang dia takut. Karena itu kata Nabi, Allah katakan kepada kita, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka Allah katakan, saya jadikan kezaliman itu di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi ini Allah haramkan di antara kita juga. Allah haramkan kepada dirinya. Dan kita juga diharamkan untuk saling mendolimi. Diharamkan juga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu. Siapa saja di sisinya dia pernah berbuat zalim, berbuat satu kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dihalalkan. Minta maaf. Karena ini haram. Allah jadikan saling menzalimi ini perkara yang diharamkan. Dan Nabi Allah larang. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Tapi siapa yang pernah menzalimi saudaranya, pernah mengambil harta saudaranya, memukul punggung saudaranya, halalkan. Fa'innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Karena nanti di sana tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada lagi mata uang perak yang kita bisa bayar. Saya ganti saja, tebus saja. Enggak. Min qabli ayyuqat li akhihi min hasanat. Sebelum diambil dari saudaranya kebaikan. Karena masalah gini nanti. Kalau kita pernah menzalimi saudara kita, kemudian kita belum maafkan, maka nanti kita akan dituntut. Kalau kita punya kebaikan, maka kita akan kasih kebaikan kita kepada saudara kita itu yang pernah kita zalimi. Kita akan diambil. Fa in lam yakun lahu hasanat. Kalau kita tidak punya kebaikan, kalau kita tidak punya kebaikan, ukhidan min sayyiati akhihi faturihat anhu. Diambil kesalahan itu saudara tak dosanya dan diberikan kepada kita. Jadi tadinya kita ya kebaikan tak banyak bisa jadi sedikit karena diambil sama orang lain. Atau tadinya kita dosa tak sedikit kemudian karena kita pernah menzalimi orang lain kita ambil kesalahannya. Karena kita tidak punya kebaikan untuk menebusnya. Jadi di sana nanti alat tukar kita adalah kebaikan atau kejahatan. Tidak ada lagi dinar, mata uang emas. Tidak ada lagi dirham, mata uang perak. Hari inilah kita menghalalkannya. Ini yang diingatkan. Ini potongan pertama, insya Allah. Kita akan lanjut lagi nanti di potongan berikutnya. Iya, kalau kita melihat ini akan beberapa kali pertemuan karena sangat besar dan banyak faedah yang disebutkan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah
Kalau ada pertanyaan kita ajukan. Alhamdulillah. Bagaimanakah kalau ada ikhwan menikah, tapi dia tidak bisa bicara, dalam kurung bisu, apakah akad nikahnya sah atau tidak? Sah. Karena akad nikah itu tidak harus dia bilang saya terima. Akad nikah itu akad jual beli. Akad nikah itu ada akad apa? Jual beli. Kalau wali dari si perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya, si Fulana binti Fulan, dengan mahar yang disebutkan atau disepakati, kemudian dia nganggu. Sah. Ya, sah. Itu sudah sah. Tidak harus dia bilang, saya terima. Karena untuk menerima jual beli sah dengan segala bentuk. Sah dengan segala bentuk. Nah, misalnya ada orang akad, orang bicara, saya nikahkan kamu dengan putri saya, si Fulana binti Fulan, dengan mahar yang telah kita sepakati, bungkus. Dia bilang begitu langsung. Itu calon laki-lakinya. Bungkus. Sah. Iya, sah. Nggak harus dia bilang, saya terima dengan mahar sekian. Enggak. Pokoknya, siapa yang bilang? Seperti dia penjual sayur di pasar, biasa bilang bungkus. Ikan, sah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Jadi akad nikah itu diterima dengan segala bentuk jual beli. Dengan segala bentuk jual beli. Walaupun tidak salaman. Tidak harus itu salaman bertemu antara jempol. Tidak harus semuanya. Iya, tidak harus. Pokoknya akad jual beli itu akad nikah. Akad nikah itu adalah akad jual beli. Iya. Sebagaimana boleh diwakilkan, boleh mewakilkan orang lain. Boleh semuanya, karena akad jual beli. Karena kalau kita menjual punya kita wakilkan ke orang. Boleh. Demikian pula kalau laki-lakinya yang menerima orang lain. Tapi atas orang itu. Makanya kalau dalam pernikahan, kalau dia bilang, saya terima untuk saudara saya. Sudah. Untuk saudaranya. Ada orang dia dinikahkan dengan orang. Nah, dia sendiri yang mau menikah sebenarnya. Tapi pas saya nikahkan kamu dengan anak saya terima untuk saudara saya. Sah dengan untuk saudara dia. Tidak sah untuknya. Itu masalah akad pernikahan. Boleh diwakilkan, boleh mewakilkan orang. Iya, sama akad jual beli secara umum. Wallahualam. Apakah boleh menyewakan ruko kepada bank? Iya. Alhamdulillah. Iya. Cuman dia yang menyewa? Banyak orang menyewa. Kasih dulu yang lain. Manakah yang lebih afdal? Memulai chat dengan bismillah atau salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalilnya? Iya. Kita kirim chat WA itu, kita anggap berjumpa atau bersurat. Begitu saja yang harus kita pahami daripada nanti. Kan teorinya begitu. Kalau berjumpa, salam. Kalau kita anggap chat itu adalah berjumpa, maka salam. Assalamualaikum. Iya. Karena berjumpa itu adalah yang mulai salam yang baik. Yang lebih bagus, yang lebih besar pahalanya. Iya. Itu kalau berjumpa. Kalau kita anggap itu adalah bersurat, maka bismillah. Maka bismillah. Karena adapun kalau kita tanya dalil sangat banyak kalau bersurat dan berjumpa. Kalau bersurat dan berjumpa. Nabi SAW kalau mengirim surat, semuanya pakai basmalah. Semuanya pakai bismillah. Surat Nabi semua pakai bismillah, tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Walaupun tidak ada masalah, cuman kalau kita memang mana yang lebih utama, ya utama seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau bersurat pakai bismillah, kalau berjumpa pakai assalamualaikum.
Sini ada pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang maulid Nabi? Ini sudah sering sekali ini. Ya. Saya kadang bingung dengan hal tersebut, di mana banyaknya ulama salaf yang tidak membolehkan hal tersebut. Namun di sisi lain banyak juga ulama besar bahkan habaib yang membolehkan, bahkan menganjurkannya. Begini saja. Kalau kita bingung, ini ada ulama yang menganjurkan, ya. Terus ada ulama juga yang mengharamkan. Kalau kita bingung, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bingung, fa in tanaza'tum fi syai', itu sudah ada jalan keluarnya. Memang Allah sudah, karena Nabi juga sudah katakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, karena makin jauh kita dari masa kenabian makin banyak perselisihan. Siapa yang hidup lama di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu pasti akan terjadi begitu. Makanya ada sudah di Quran jalan keluarnya. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih, memang obatnya memang begitu. Jika kalian berselisih pada suatu masalah, kita bingung ini. Ada orang berselisih, satu bilang haram, satu bilang halal. Iya, satu bilang boleh, satu bilang tidak. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Maksudnya Quran. Cari di Quran, apakah ada anjuran maulid? Baca saja Quran, ada semua di rumah kita. Ya, 114 surat. Iya. Kita cari saja. Kalau tidak ada, jangan berhenti dulu. Seperti ada di sunnah. Karena bilang, kembalikan kepada Allah. Dan kepada Rasul. Cari hadis Nabi SAW. Sana sudah banyak buku hadis. Sudah banyak buku hadis. Kalau ada anjuran dari hadis, sudah kita lakukan. Kita melakukan. Itu caranya kalau kita berselisih. Kalau kita bingung, ini ada bilang ini, cari dalilnya. Itu biar aman. Daripada nanti kita bilang ikut ulama ini, itu ulama begitu lagi bilangnya. Iya. Surah apa itu? Siapa ingat ayatnya itu? Surah apa tadi itu? Soleh. Cari dulu saudara. Nomor berapa itu? Itu Tom gunamu. Alhamdulillah. Baik. Gak ada di sampingku ini bilang surah apa itu. Baik. Sambil dicari. Jadi itu ayat. Iya, itu ayat. Jalan keluarnya begitu. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, begitu caranya dalam menyikapi perselisihan. Dan di hadis tadi itu, Saleh? An-Nisa 59. An-Nisa 59. Apa bunyinya? Benar minta itu? Terus? Baik, betul. Jadi ternyata ada di awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kan berarti kita. Kalau memang kalian sama-sama, kamu beriman, saya beriman. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul. Dan pemimpin di antara kalian. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu sudah diukur. An-Nisa ayat 59. Itu An-Nisa ayat 59. Juga di hadis tadi. Di hadis yang saya sebutkan tadi potongannya. Ada semua jalan keluarnya. Nabi bilang, innahum may ya'ish minkum, sesungguhnya itu hadis Irbad ibn Sariyah. Wasiat Nabi SAW. Iya. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya?
Kalau ada perselisihan yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Nabi tidak mungkin membiarkan kita berselisih begitu saja tanpa ada jalan keluar. Tidak mungkin. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnah. Kalau kalian melihat orang, ini bilang begini, ini bilang begitu, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah. Pegang dengan sunnahnya Nabi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya khalifah yang mendapat hidayah setelahku, mendapat petunjuk setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Setelah abdu tamassaku bih, berpegang dengan abdu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian, gigi berdalam. Maksudnya kuat, gigit itu. Mau Fulan bilang apa, si Fulan bilang apa, ini ada habaib bilang ini. Ini ada ulama salah bilang begini. Tinggalkan semua itu, pegang hadis. Nah, masalah maulid, itu yang kita lakukan. Sekarang, maulid. Apakah Nabi lakukan? Pernah enggak dalam hidupnya Nabi merayakan yang namanya maulid? Nabi berumur berapa? 63 tahun. Sebelum kenabian 40 tahun, setelah kenabian 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Tidak pernah belum merayakan yang namanya maulid. Hari kelahirannya. Hari kelahirannya. Berarti tidak ada di Nabi. Sekarang kita cek di khulafa. Ya, para khalifah ini, yang 4 ini berkuasa 32 tahun umurnya semuanya. Semuanya. Iya. Apakah ada perayaannya? Tidak mungkin ada. Karena maulid muncul di akhir abad keempat. Semua sudah meninggal para sahabat. Tidak ada lagi sahabat yang hidup. Di akhir abad keempat. Yang pertama sekali mengadakan, yang saya pernah bilang, orang-orang Syiah Rafidhah. Di masa mereka berkuasa. Di masa mereka berkuasa. Itu yang mengadakannya. Iya. Makanya yang melakukan itu adalah orang-orang sana. Syiah Rafidhah itu. Kemudian mati ini bid'ah dengan hancurnya kekuasaan itu. Fatimiyah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Lama setelah itu dihidupkan lagi orang Sufi. Sekarang orang Sufi yang hidup. Orang Sufi yang menghidupkan. Karena memang kalau kita membaca buku, saya punya buku di rumah, hubungan antara Syiah dan Sufi. Dia punya banyak hubungan. Dia punya banyak hubungan. Sudah ditulis buku seperti itu. Iya, banyak hubungannya. Makanya jangan heran, apa yang dilakukan oleh Rafidhah dilakukan oleh Syiah. Dilakukan oleh ya orang itu. Na'udzubillah. Jadi itu kalau kita berselisih. Saya tidak mau kita menghukumi kita itu benar, itu salah. Nanti kita bilang, masa Habib salah. Ya, itu masa. Iya. Yang tidak bisa salah itu Nabi. Yang tidak bisa salah itu Nabi. Karena dijaga oleh Allah. Karena dijaga oleh Allah. Saya, antum, semua bisa salah. Ulama, makanya kata para ulama, ma min alimin illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti ada salahnya. Ada salahnya. Makanya Nabi bilang kepada kita, taqarrabu wasaddidu, berusahalah dekat, berusahalah benar. Jangan pasrah terhadap kesalahanmu, tapi berusahalah lurus. Iya, mengikuti sunnah. Seperti itu, wallahualam. Saya pernah mendengar bahwa para penghafal Quran ada jaminan masuk surga dan keluarganya. Tapi seandainya belum dihafal semua ayat, tiba-tiba orangnya meninggal dunia, hafalannya sudah ada, tiba-tiba meninggal. Mohon penjelasannya. Iya, kalau dia ikhlas hafal Quran bukan karena riya, karena ada nanti orang yang pertama dilempar neraka penghafal Quran juga. Tapi dia hafal Quran, kata Nabi, ketika dia bilang, dia ditanya oleh Allah. Iya, dia bilang, saya hafal Quran untuk sholat malam, beribadah kepadamu. Tapi Allah katakan, dusta kamu. Kamu hafal Quran liqol qori, supaya kamu dikatakan, kamu ini qori. Ini qori. Supaya dibilang begitu, dilempar ke neraka. Jadi jangan sampai kita hanya baca keutamaan penghafal Quran. Enggak. Ada syaratnya, kalau dia ikhlas. Kalau dia ikhlas, cukup, alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan, alhamdulillah, karena sudah waktu. Apa yang benarnya itu semata dari Allah.
Yang kurangnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.